Baik, sekali lagi selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Senang kita Selamat boleh malam, bertemu. selamat sahabat. Selamat sahabat. Malam, selamat sahabat. Ya, kita ketemu lagi di PGSSI pada malam hari ini. Dan ini adalah pelajaran keberapa ya? Ketiga ya? Tiga. Nah, ketiga. Oke. Kita akan memulai acara ini dengan terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Dan saya mau mengundang, ada di sini ada Pendeta Simorangkir. Nah, Pendeta Simorangkir, selamat sahabat. Boleh pimpin doa buka. Selamat sahabat Bu. Baik Bu, makasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan kembali mengulangi pelajaran sekolah sahabat yang telah kami pelajari seharian. Dan hamba-Mu Pendeta Kuntaraf telah Tuhan utus untuk mempersatukan akan pemikiran dan maksud tujuan daripada Tuhan, agar kami boleh sampaikan ini besok di jemaat dan menjadi berkat bagi jemaat, hormat kepujian bagi nama Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan juga Ibu Peggy yang telah mengkoordinir acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Simorangkir. Bapak Ibu, sebelumnya ini sebelum Pendeta Kuntaraf akan membawakan pelajaran pada malam hari ini, kami atas nama PGSSI mengucapkan selamat kepada Opung ya, atau apa nih, Bapak keluarga Tambunan, keluarga Dennis Tambunan ya, baru punya cucu, jadi kami ucapkan selamat. Dan bagi kita semua yang mau mengucapkan selamat boleh memberikan reaction seperti ini, nah atau tanda hati juga boleh. Jadi supaya bisa melihat semua berbahagia ya. Tuhan memberkati juga. Selamat ya, Tuhan memberkati. Iya, semua pada senang ya. Nah, kita akan ikuti pelajaran pada malam hari ini, pelajaran ketiga yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, selama pelajaran berlangsung, mohon semuanya di-mute speakernya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di chat. Jika mau bertanya langsung, boleh klik raise hand. Jadi seperti itu ya. Baik, silakan Pendeta Jonathan Kuntaraf. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada. Saya lihat ada juga dari Amerika di sini, ya. Helen dari Boston, ya. Dan terima kasih untuk doanya Pendeta Simorangkir dan terima kasih untuk Ibu Peggy sebagai moderator. Baik, pelajaran saya lihat sudah cukup banyak yang ikut, sudah 118, tapi umumnya biasanya pada akhirnya sudah lebih dari 200 nanti, ya mungkin masih banyak yang akan bergabung. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kembali kita telah sebutkan tadi bahwa kita masuk di dalam pelajaran yang ketiga, ya, tentang perjanjian. Alright. Nah, saya akan coba langsung share screen, ya. Turun temurun untuk selamanya, ya. Dan dalam bahasa Inggris. Ya. Pendeta Kuntaraf nanti akan baca ayat Alkitab, yaitu Bapak Dennis Tambunan dan Ibu Ellen Kumendong. Oke. Oh ya, selamat juga untuk Pak Tambunan, sudah jadi opung, luar biasa. Masih muda sudah jadi opung ya. Luar biasa. Oke. Turun-temurun, jadi dalam bahasa Inggrisnya katakan tentang all future generation, ya. Jadi untuk generasi yang akan datang, oke, turun-temurun untuk selamanya. Ini satu hal yang sangat bagus sekali kalau kita lihat kepada ayat intinya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Jadi kita tahu bahwa perjanjian kepada Nuh itu kan jarang kita dengar. Sering kita dengar tentang perjanjian kepada Abraham atau Musa. Namun perjanjian dengan Nuh mengandung unsur penting, dan itulah yang kita akan coba pelajari, ya. Dan menggunakan kata kasih karunia menunjukkan bahwa kasih karunia sudah ada dari perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, sebab banyak dari gereja-gereja lain yang mengatakan bahwa ini adalah zaman kasih karunia, ya. Dulu itu zaman perjanjian baru, ya.
Tetapi kita sudah lihat pada sahabat lalu ataupun dua sahabat sebelumnya, kita lebih senang gunakan bukan istilah perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi kita sebutkan everlasting covenant. Oke, jadi yaitu perjanjian yang kekal. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran. Dan untuk biasa kita sebutkan tentang CIA, ya connect untuk coba merupakan pendahuluan untuk mencoba berhubungan dengan kita punya pendengar, ya. Kemudian interpretation question and application question. Nah, sekarang connect pendahuluan dari judul saja, ya, yaitu perjanjian turun temurun atau disebutkan all future generation. Kita bisa jelaskan bahwa dari judul ini bahwa perjanjian Tuhan itu bermanfaat untuk turun-menurun sampai generasi terakhir. Jadi perjanjian Tuhan itu bukan hanya untuk Nuh, tetapi turun-temurun sampai sekarang ini kita akan lihat pelajarannya. Oke. Pendahuluan membahas tentang cepatnya perkembangan bakteri. Demikian cepat perkembangannya yang juga perkembangan daripada dosa. Jadi Anda bisa singgung dari pendahuluan bagaimana satu bakteri bisa dalam 24 jam menjadi 16 juta, ya. Kemudian dalam 48 jam bisa menjadi ratusan bilion, ya. Kenapa? Itulah namanya multiplication, ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, ya. Kalau saja gereja kita berkembang begitu cepat, ya, maka dalam waktu 6 tahun, ya, semua penduduk dunia ini sudah Advent, ya. 6 tahun saja, ya. Kalau yang jumlah sekarang di double setiap tahun, ya, 6 tahun sudah semua Advent. Tetapi masalahnya perkembangan kita tidak seperti multiplication, tetapi hanya dengan apa? Addition, penambahan. Nah, dosa berkembang dengan cepat kita akan bahas, ya. Kita coba lihat 10 keturunan pertama itu sangat pintar, saudara-saudara, ya. Tetapi pintar juga dalam melakukan dosa. Itulah yang menimbulkan satu kemarahan. Mungkin salah satu hal yang bisa disinggung juga, mengapa ada lebih kurang 200 cerita tradisi mengenai air bah di dunia, ya. Ada lebih dari 200, dan saya sebutkan di sini tentang beberapa hal dan persamaannya di sebelah kiri tentang pelanggaran manusia ataupun kehancuran daripada Tuhan, ataupun juga ada keluarga yang selamat dan sebagainya. Kemudian ini di atas itu negara-negara, apakah itu dari Asia Minor ataupun dari Babilonia, mungkin pernah dengar itu nama Gilgamesh Epic, ya. Kemudian sampai kepada Peru, sampai kepada Papua dan sebagainya, sekitar 200 cerita. Dan sekarang coba tanya, kenapa ini terjadi? Ya, apa yang menyebabkan ada lebih dari 200 cerita? Ya, satu istilah yang sangat penting adalah sebab sumbernya satu, asalnya oleh sebab semua keturunan di dunia ini datang dari, ya, daripada Nuh, ya, yang sudah mengetahui pernah ada suatu hukuman Tuhan melalui air bah, ya. Jadi kalau begitu sumbernya itu satu, hanya sesudah turun temurun maka akhirnya itu menjadi berubah-ubah kisahnya, ya. Tetapi misalnya kita ambil contoh dari Tiongkok, ya, namanya yang selamat itu, ya, tidak sebut Nuh tapi Noah. Ya, tetapi berasal dari kata apa? Yang sama, ya. Kemudian kita lihat dia punya kata, sayang saya tidak berikan gambarnya, yaitu misalnya untuk kapal, ya, mereka bilang cuan, ya, itu, ya, itu terdiri dari 8 orang yang selamat. Ya, artinya ada 8 mulut di sana. Jadi menunjukkan bahwa asal usulnya kembali kepada Alkitab. Baik, nah sekarang mengapa pelajaran ini penting? Poin yang ketiga, ya, maka kita dapatkan, ya, kita mengenal apa yang dosa telah buat dalam merusak hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan juga alam. Ya, itulah yang dosa telah buat. Ya. Alam misalnya menyebabkan kebanjiran, gunung meletus atau gempa bumi dan sebagainya akibat dosa. Kemudian akibat manusia dengan manusia terjadi perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Ya, hubungan dengan Tuhan justru itulah yang menjadi dasar kalau kita berpisah daripada Tuhan, maka berbagai masalah terjadi antara hubungan manusia dengan manusia.
mengenal karakteristik daripada Nuh yang berkenan di hadapan Allah, mengenal berbagai elemen dari perjanjian dengan Nuh, dan mengenal bagaimana Tuhan membuat perjanjiannya sebelum dan sesudah air bah, sehingga kita pun bisa mendapatkan manfaat daripada perjanjian itu. Nah, ada sesuatu pelajaran yang sangat penting yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Oke, itu adalah sekedar C untuk connect ya. Kemudian interpretation question. Ya, interpretation. Perjanjian saya ingin bagi di dalam 3 bagian ya, dari 6 pelajaran yang kita sudah lihat di pelajaran kita, bagi di dalam 3 bagian. Perjanjian dengan Nuh sebelum air bah, terus air bah itu sendiri, penghukuman bagi generasi yang jahat, kemudian perjanjian dengan manusia sesudah air bah, dan termasuk kepada kita sekalian. Nah, itu yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Nah, perjanjian dengan Nuh sebelum air bah, kita coba lihat pandemik daripada dosa. Bagaimana mungkin dunia yang diciptakan sangat baik, kita lihat Kejadian 1 ayat 31, dapat merosot dengan sangat cepat. Ya. Oke, bisa dibaca. Siapa yang baca? Pak Tambunan Pak Tambunan dengan Ellen. Peggy. Ellen. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Kejadian 6 ayat 5. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Terima kasih. Nah, kita lihat kejahatan manusia. Ya, bagaimana besar, bukan kejahatan kecil, kejahatan besar di mana di bumi. Ya. Dan kecenderungan hatinya disebutkan segala kecenderungan. Ya. Jadi bukan hanya sebagian kecenderungan, tapi segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Jadi kita coba lihat, dan itu merusak ya bumi. Ya. Penjelasan apa yang dapat kita dapat dari catatan buku Kejadian mengenai pandemik dosa ini. Kita coba lihat Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan, dia lebih percaya kepada ular, melanggar, punya perasaan bersalah, saling menyalahkan satu sama lain, salahkan Tuhan. Kemudian jadi dosa itu menular. Ini satu tanda daripada dosa, saudara-saudara sekalian. Dosa itu bukan hanya untuk sendiri. Ya. Ternyata dosa itu menular ya dari Hawa kepada Adam, kemudian akhirnya kepada keturunannya. Kemudian anak mereka, ini adalah keturunan yang kedua. Marah, pembunuhan saudara sendiri, memberontak kepada Allah. Ya. Kemudian keturunan ketujuh, poligami, pembunuhan. Ya, ini semua sumbernya ada di situ sudah pelajaran. Keturunan 8 sampai 10. Ya, anak Tuhan bergaul dengan orang berdosa, kawin-mawin sembarangan, pikiran jahat semata-mata dengan berbagai kekerasan. Ya, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, itulah sebabnya Tuhan mau membersihkan dunia ini dari dosa. Nah sekarang, ya, hanya dalam masa kita hidup, dunia telah mengalami banyak kemunduran dan moral manusia. Zaman sekarang, saudara-saudara, ya kebetulan ya. Saya sudah hidup 73 tahun, jadi sudah melihat bagaimana perkembangan dosa itu luar biasa sekali. Dulu kalau disebut masalah homo, ya itu orang merasa jijik dan sebagainya. Sekarang homoseksual, wah, sudah menjadi keputusan resmi. Ya semua negara bagian Amerika Serikat menerima tentang perkawinan sejenis. Ya. Kemudian sudah menjadi keputusan daripada Mahkamah Agung pada tahun 2015. Ya, yang lalu, coba bayangkan banyak puluhan negara yang menerima akan perkawinan sejenis dan sebagainya. Jadi kita lihat itu adalah sifat-sifat daripada Sodom. Sebelum Sodom itu dimusnahkan. Kemudian sebelum Nuh, sebelum Bahtera, Nuh, ya, kenapa diminta dibuat Bahtera oleh sebab air bah itu akan datang, maka apa yang menyebabkan itu adalah oleh sebab kejahatan manusia, kawin-mawin, ya. Artinya kawin-mawin, artinya kawin, cerai, dan sebagainya. Itu merupakan suatu pertanda daripada generasi sekarang ini. Ya. Oke, nah sekarang kabar baik kehidupan Nuh yang kudus. Ya.
berikan karakteristik daripada Nuh. Baik, siapa yang baca yang berikut? Ellen Kumendong. Ya, Ellen, oke. Kejadian 4 ayat 5 ya, Pastor? Bukan, Kejadian 6 ayat 9. Oh, Kejadian 6 ayat 9. Yang ada di ini, yang di layar. Baik. Berikanlah karakteristik dari Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. 2, apakah maksudnya sekarang Nuh kita coba lihat. mendapatkan Itu pertanyaan saya. Apa maksudnya untuk mendapatkan kasih karunia Allah? Oke. Nah, sekarang kita lihat dari apa yang dibahas ini, ya. Sifat daripada Nuh dikatakan bagaimana? Benar, ya. King James Version menggunakan kata just man, ya, righteous man, ya, NIV, ya, hidup benar, mengikuti prinsip hidup yang benar, merefleksikan, kesalahan spelling, kebenaran Tuhan. Terus kita dapatkan kalimat-kalimat tidak bercacat celah, ya, dalam beberapa terjemahan mengatakan he was perfect in his generation, ya. Artinya, ya, dalam generasinya, artinya semua orang jahat kecuali Nuh. Kenapa? Sebab 100% berserah kepada Tuhan dengan lengkap, artinya dengan sempurna dia berserah kepada Tuhan, ya. Bukan berarti dia tidak pernah bersalah, kita tahu pernah bersalah juga Nuh, tetapi dikatakan bahwa penyerahannya yang sepenuhnya, oke, bergaul dengan Allah seperti Nuh, artinya berjalan bersama dengan Allah. Istilah bahasa Indonesia menggunakan berjalan bersama Indonesia bergaul dengan Allah, tetapi dalam bahasa Inggris disebutkan walking with God, oke, artinya berjalan bersama dengan Allah. Artinya apa? Hubungannya dekat dengan Allah, dia bercakap-cakap dengan Allah dan Allah berbicara kepada dia, ya. Jadi seorang yang dengar akan dia dan percaya kepadanya, ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa yang dibutuhkan untuk setiap generasi, termasuk sekarang ini, ya, ialah kita perlukan generasi orang yang benar di hadapan Allah. Baik, bagaimana hubungan Nuh dengan Tuhan memberikan dampak dan interaksi dengan sekitarnya? Kita coba lihat 2 ayat di sini, 2 Petrus 2 ayat 5 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, Saudara Tambunan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. 2 Petrus 2 ayat 5. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, terima kasih. Satu hal yang perlu kita ingat kalau tidak salah, 1 Petrus 2 ayat 5 menyebutkan dia disebut sebagai apa? The preacher of righteousness, ya, bahwa dia adalah seorang yang mengkhotbahkan akan kebenaran, ya. Kemudian erat hubungannya dengan Tuhan sampai ia adalah seorang yang Tuhan menepati janjinya, ya, dengan tidak lalai dan sebagainya. Oke, bagaimana? Bayangkan ini, coba bangun bahtera sementara tidak pernah ada hujan. Seorang bisa berkata, saya lebih tahu, ya, ya. Mana mungkin, ya, apa manfaatnya bangun itu bahtera di atas gunung? Namun Nuh percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ya. Rasul Petrus menyebutkan Nuh sebagai pengkhotbah kebenaran. Ya. Jadi dia mengkhotbahkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Oke. Nah sekarang perjanjian dengan Nuh sebelum air bah ini, kita coba lihat perjanjiannya kembali di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14, 17 dan 18. Oke. Ellen.
Apakah janji Tuhan kepada Nuh dan apa yang harus dibuatnya untuk memenuhi janji tersebut? Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Kejadian 6 ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Terima kasih. Jadi kita sudah melihat bahwa dua unsur yang sangat penting dalam perjanjian adalah ya Tuhan yang memberikan janji, ya, kemudian orang dalam hal ini Nuh yang memenuhi janji tersebut, yaitu membangun akan bahtera dan masuk ke dalamnya dan mereka akan selamat. Ya, jadi itu adalah sebut perjanjian. Nah sekarang mengapa disebut perjanjianku? Ya, yang pertama Tuhan mempunyai inisiatif. Ya. Oleh sebab Tuhan tidak bisa bertahan melihat kepada kejahatan yang telah terjadi, maka Tuhan ya mempunyai inisiatif untuk membersihkan dunia ini dari dosa. Kemudian itu kita tahu bahwa bukan perjanjian dari dua makhluk yang sederajat, tetapi pencipta dan yang diciptakan, dan keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Tuhan yang memberikan kasih karunia ini. Ya. Kemudian ini Tuhan punya rencana, makanya disebut perjanjianku. Dia tetap memikirkan kelangsungan hidup di dunia ini, walaupun diberikan kepada Nuh, semua orang yang ikut akan selamat, bukan hanya keluarga Nuh. Oke. Jadi kemudian yang mengembangkan perjanjian itu akan selamat, ya. Dan ada ilustrasi Anda lihat di dalam pelajaran bagaimana orang yang di laut, ya, kemudian dia coba menyelamatkan diri, maka diberikanlah pelampung, ya. Kemudian betul, ya, dia itu kan mau coba menyelamatkan diri dengan kuasa sendiri, tapi tidak bisa, ya, sebab dia di laut, ya. Tetapi ya pelampung diberikan, apa yang dia harus buat? Dia harus pegang itu. Ya. Jadi pelampung itu diberikan, itu adalah satu kasih karunia untuk menyelamatkan dia. Dan kalau dia berpegang kepada pelampung itu dapat ditarik, ya, maka itu yang menyebabkan keselamatan. Dan Kejadian 6 ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang. Oh, ini adalah perintah untuk membawa binatang-binatang tersebut. Oke. Nah sekarang, jadi dengan demikian maka ada kelangsungan hidup daripada binatang sekalipun. Kita melihat berkat perjanjian itu ada berkat kemakmuran, ya, berkat perkawinan dan penurutan. Kenapa? Ya, oleh sebab pada saat mereka itu dikatakan beranak cuculah, ya. Ya, beranak cuculah, artinya berkat perkawinan itu adalah suatu penurutan. Kemudian memerintah atas dunia, berkat hari Sabat merupakan satu berkat juga kepada orang-orang dari Adam dan Hawa, ya. Kemudian kepastian perjanjian adalah hanya melalui juru selamat. Baik. Sekarang kita coba lihat, ya, sambutan daripada Nuh. Kita sudah lihat, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama-sama dan anak-anaknya dan istrinya dan anak-anaknya karena air bah itu. Nah, sekarang kita coba lebih lanjut tentang perjanjian. Bagaimana perjanjian Tuhan merupakan pernyataan dari kasih karunia Tuhan Allah. Oke. Baik, kita coba lihat. Ingat Bapak, Nuh hidup dengan kasih karunia. Sebab dia dilahirkan dalam dosa dan mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Sama seperti kita. Dia perlu kasih karunia, namun dia masih berjalan dengan Allah, ya, semua sifatnya yang benar, tak bercacat celah, sebab persekutuannya dengan Tuhan. Kebenaran Allah itu hanya mungkin terjadi saat persekutuan dengan Tuhan.
Ya. Jadi ini merupakan satu prinsip yang kita harus ingat, yang merupakan satu hal yang kita bisa hidupkan sekarang ini. Ya, kalau kita lihat bahwa Nuh bergaul dengan Allah, artinya berjalan bersama dengan Allah, maka itu menunjukkan bahwa semua kebaikan yang dibuatnya adalah hasil persekutuan dengan Tuhan. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang kepada bagian kedua, air bah, ya, hukuman bagi generasi yang jahat. Bagaimana Kejadian 7 ayat 11 dan 12, Saudara Tambunan? Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Oke, jadi ini apa yang telah terjadi. Jadi air bah betul-betul mereka itu dimusnahkan. Kemudian ayat yang ke-23, teruskan saja Saudara Tambunan. Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Oke, jadi semuanya dimusnahkan kecuali Nuh yang tinggal hidup. Oke, itu adalah penghukuman yang kepada generasi yang jahat, menunjukkan Tuhan tidak menghendaki suatu dosa. Bukan oleh sebab Tuhan membenci orang berdosa, Dia mencintai orang berdosa, tetapi ya Dia membenci dosa. Oke, dan orang berdosa tidak bisa hidup di hadirat-Nya. Kemudian kita coba lihat bahwa Tuhan tetap memenuhi akan janjinya. Ellen, ini Kejadian 8 ayat 18 sampai 19. Baik, saya bantu baca. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Oke, jadi ini adalah yang berada di dalam bahtera, sedangkan yang lain itu sudah musnah semuanya. Oke, kita masuk kepada perjanjian dengan manusia sesudah air bah. Oke. Kemudian kita coba kembali ya kepada pasal 7 ayat 23 ya. Boleh baca lagi Saudara Tambunan. Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Oke, jadi hanya Nuh yang tinggal hidup. Ya. Nah, hanya Nuh yang tinggal hidup itu adalah konsep pertama mengenai apa yang disebut umat yang sisa, the remnant. Kebetulan mungkin saya kasih berikan latar belakang sedikit. Penulis ini adalah Dr. Gerhard Hassel. Ya, kebetulan saya punya dosen di Andrews dulu. Ya. Dan dia meneliti banyak tentang kata the remnant, umat yang sisa. Ya, dia mencetak buku, bahkan itu adalah disertasinya waktu dia mendapatkan gelar doktor. Ya, yaitu satu buku tebal dengan judul The Remnant. Nah, jadi kata pertama itu adalah justru ada di pengalaman daripada Nuh ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Ya. Nah, Kejadian 45 ayat yang ke-7 ya. Ini berbicara mengenai masalah untuk orang Israel. Ya, kelanjutan keturunanmu itu adalah the remnant. Ya. Kemudian
Kita coba lihat dari Yesaya 11 ayat yang ke-11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal. Ya, ini juga adalah kata the remnant. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris atau ya sesuai dengan bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani. Jadi umat sisa ya selalu ada di sepanjang zaman. Oke, nanti kita akan singgung lebih lanjut. Dan apakah yang unik kepada perjanjian ini? Ya, oh, ini ada kesalahan. Ini harus adalah 9 ayat 11. Ya, pasal 9 ayat 11 99. Oke, siapa yang bagian tadi baca? Kemudian Kejadian 9 ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Oke. Nah, sekarang apa pelajaran ini penting? Kenapa ini sudah unik? Pertama, janji Tuhan yang universal. Ya. Jadi semua bangsa, bahasa dan suku ya, ini setiap melihat kepada pelangi ya harus selalu diingatkan bahwa Tuhan pernah menjanjikan ya akan bumi ini. Janji untuk kelangsungan bumi ini, dia tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Oke. Setiap melihat pelangi kita harus ingat kasih karunia Tuhan. Ya. Itu yang kita harus ingat. Kemudian kita coba lihat adanya harapan setelah malapetaka. Ya. Setiap malapetaka mengingatkan kita akan Allah yang berkuasa, yang mengasihi. Ya. Kemudian adanya pengharapan kapan saja kita melihat akan pelangi, pengharapan akan perlindungan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak peduli di zaman apa saja, kita selalu ingat bahwa adanya harapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita di dalam setiap malapetaka yang kita hadapi. Oke. Jadi janji berkat Tuhan. Apakah rencana Tuhan untuk Adam yang perlu diteruskan oleh Nuh dan keturunannya? Ya. Kejadian 9 ayat 1. Ellen. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Oke. Jadi beranak cuculah. Oke. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ini ya? Manusia ikut ambil bagian dalam pekerjaan penciptaan dalam memenuhi bumi. Ya, kita ikut berbahagian, ambil bagian. Sebab anak itu lahir, itu adalah hasil kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Tuhan memberikan salah satu sumber kebahagiaan, yaitu memiliki anak. Kemarin senang sekali dengan cucu kami. Ya, artinya main-main dan sebagainya, ya luar biasa. Ya, berbahagia mereka yang artinya yang Tuhan telah karuniakan kita pada kita cucu. Tuhan menghendaki agar semua mengenal akan Tuhan sebagai pencipta dan sumber kehidupan. Ya, sebab hanya Tuhan yang memberikan itu kehidupan. Kita patut menyadari bahwa kita semua adalah keturunan Nuh, artinya kita semua bersaudara, kita perlu mendukung satu sama lain. Ya. Jadi tidak boleh harus ada pertengkaran, menjatuhkan satu sama lain, cemburu satu sama lain. Ya. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Ya. Pertumbuhan penduduk adalah untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Oke, apakah perintah Tuhan yang lain sebagai tambahan di samping memenuhi bumi? Kemudian kita coba lihat dalam Yesaya 43 ayat 12. Ya. Kemudian Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Oke, jadi apa perintah yang lain untuk the remnant? Ini bicara tentang umat sisa orang Israel. Kamu adalah saksi-saksiku. Ya. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi, artinya orang Israel untuk jadi saksi, ya. Dan demikian juga kita harapkan kepada kita jadi saksi. Jadi itulah sebabnya dalam Wahyu 12 ayat 17, ya,
Bagaimana gambaran umat yang sisa di akhir zaman? Paralah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi kembali kata yang sisa, yang remnant, ya, yaitu umat yang menurut akan hukum Allah. Oke. Nah sekarang pelajaran penting, adanya umat yang sisa. Apa artinya? Adanya kasih Tuhan. Artinya ada yang Tuhan biarkan hidup. Oke, oleh sebab kasihnya. Tuhan masih memberi kesempatan supaya rencana Tuhan itu bisa berjalan. Tuhan akan meneruskan rencananya melalui umat yang sisa. Dan itulah untuk Nuh sebagai ya keturunannya dan serta keturunannya untuk meneruskan rencana Tuhan bagi manusia. Oke. Kemudian Tuhan mempunyai umat yang sisa dari masa ke masa untuk meneruskan rencana keselamatan. Kita sudah singgung tadi, umat yang sisa dari masa ke masa. Kemudian umat yang sisa di akhir zaman sekarang ini adalah umat yang mempunyai kesaksian Yesus dan menurut hukum Allah. Umat sisa yang sekarang ini juga mempunyai pekabaran khusus sebelum kehancuran dunia. Kita tahu sama seperti dunia dihancurkan dengan air bah, kita tahu bahwa dunia ini juga akan dihancurkan ya, waktu Yesus datang. Ya, maka sebelum berita itu, ya, sebelum masa itu, maka ada umat yang sisa. Ya. Umat yang sisa yang akan mencapai yang mempunyai kemenangan akhir. Ya. Jadi inilah umat yang sisa dan Anda dan saya punya peranan tersebut. Baik, The Story of Redemption halaman 71 memberikan kutipan simbol atau pelangi di awan ini menegaskan kepercayaan dari semua makhluk dan meneguhkan keyakinan mereka dalam Allah. Karena itu adalah tanda kasih karunia dan kebaikan Allah kepada manusia. Sehingga meskipun Allah telah terbangkitkan untuk menghancurkan dunia dengan air bah, namun kasih-Nya tetap meliputi bumi. Ya. Kasih Tuhan masih tetap meliputi bumi. Itu yang kita harus rasakan sekarang ini. Baik, kemudian kita coba lihat application sekarang. Ya. Apakah aplikasi pelajaran dari pelajaran Tuhan kepada Nuh untuk zaman modern ini? Kita coba tanya aplikasinya. Apakah moralitas manusia sekarang lebih baik dari zaman Nuh? Coba lihat. Ya. Kawin-mawin. Itulah yang terjadi bukan sekarang ini. Ya, berbagai macam orang gampang saja untuk kawin-mawin dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana dengan waktu zaman Adam, Sodom dan Gomora. Ya. Maka terjadi berbagai macam tindakan sodomik istilahnya, yaitu homoseksual. Itulah suatu hal yang banyak terjadi sekarang ini. Jadi moralitas manusia sekarang ini tidak lebih baik dari zaman waktu dunia itu dihancurkan. Makanya apa yang dikatakan oleh Billy Graham, satu yang sangat menarik. Billy Graham pernah kasih khotbah, intinya dikatakan begini, Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora jikalau ia ya tidak datang segera. Ya. Kenapa? Sebab manusia sekarang ini sudah seperti Sodom dan Gomora, saudara-saudara. Seperti zaman Nuh, ya waktu dunia itu dihancurkan. Jadi Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora, ya kalau tidak datang segera dan menghancurkan dunia ini. Coba bayangkan kata-kata artinya Billy Graham, ya, menunjukkan keadaan sekarang ini adalah lebih parah daripada zaman Sodom dan Gomora. Oke, apakah yang kita siap? Apakah kita siap kapan saya menerima perintah Tuhan? Nuh dengar terima Tuhan, perintah Tuhan langsung dia kerjakan. Dia adalah disebutkan dengan the preacher of righteousness, ya, yaitu pengkhotbah kebenaran. Apakah kita selalu siap untuk khotbahkan? Ya, di mana saja, kapan saja. Jangan pikir bahwa saya masih muda atau saya tidak sanggup atau saya sudah tua, saya sudah pensiun. Saudara-saudara, pekabaran Injil tidak pandang usia. Kita semua bisa melibatkan diri sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya.
Jadi mengundang orang makan saja itu sudah merupakan satu saksi kepada orang lain. Oke. Dan bagaimana kita bisa menolong pekerjaan Tuhan dengan semua karunia rohani, kesanggupan, talenta, ya, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketiga, apa kira-kira ada harapan sudah pandemik? Ya, seperti ada harapan setelah air bah. Ya. Apakah ada ada pandemik? Ya. Dan untuk mereka yang biasa ikut kepada obsesi hati, ya, setiap hari Senin, ya, melalui Hope Channel Indonesia, pembahasan saya justru adalah belajar dari pandemik. Ada 15 points, ya, yang kita akan coba pelajari, ya, untuk rumah tangga, pada masa pandemik. Ya. Jadi ada suatu harapan, ya, dan kesempatan di mana kita sesudah masa pandemik ini justru kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa ini adalah kegenapan daripada tanda sebelum Yesus datang. Ya, kita mengetahui bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan senantiasa dan sebagainya. Baik, apakah persamaan peranan umat yang sisa waktu zaman Nuh dan umat sisa sekarang ini? Apa persamaannya? Ya, jadi umat yang sisa waktu zaman Nuh, ya, langsung mereka diperintah untuk memenuhi bumi, ya, kemudian untuk menjadi saksi bagi orang lain supaya mereka yang itu terhindar daripada dosa dan sebagainya. Tetapi kembali keturunan daripada Nuh pun melakukan berbagai macam dosa. Tetapi umat yang sisa sekarang juga mempunyai tugas yang sama, ya, menyiapkan akan umat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah prinsip perjanjian Nuh untuk berlaku juga untuk umat yang sisa di zaman modern ini? Ya, prinsip perjanjian untuk Nuh, ya, adalah kasih karunia, ya, ia diselamatkan. Begitu juga dengan kita. Hanya dengan kasih karunia kita mengenal Yesus Kristus. Hanya dengan kasih karunia Tuhan bisa menggunakan kita. Dengan kasih karunia Tuhan memberikan talenta. Dengan kasih karunia Tuhan memberikan kasih karunia rohani. Jadi dengan demikian maka kita lihat prinsip-prinsip yang sama di mana kita harus untuk mengabarkan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya tidak lihat pertanyaan di WA grup PGSSI. Ya, jadi siapa tahu sekarang sudah ada pertanyaan, kami silahkan, ya. Ya, saudara. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara. Sudah membawakan pelajaran yang begitu bagus, menginspirasi untuk kita besok bisa belajar bersama-sama di jemaat, ya, di kelas masing-masing. Namun sebelumnya karena Pendeta Kuntara harus istirahat sejenak, tarik napas sebelum menjawab berbagai pertanyaan. Ini ada yang raise hand, satu orang, kemudian di sini sudah ada pertanyaan, 10 pertanyaan di chat. Dan jika ada yang mau bertanya lagi, silahkan 10-11 pertanyaan. Baik, saya persilakan Daniel Sitompul untuk share acara Pendeta Kuntara hari Minggu.
Ya, demikianlah kita telah saksikan teaser untuk acara hari Minggu pagi dan hari Minggu malam. Kami berharap semua yang ada di Zoom meeting ini bisa bergabung untuk acara hari Minggu pagi dan khususnya acara Pendeta Kuntara pada hari Minggu malam jam 8 malam berbahasa Inggris, Revelation of Hope. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah menuliskan pertanyaannya di chat room dan juga ada 2 orang yang sudah siap raise hand. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama kali masuk di chat room, yaitu datangnya dari Bapak Edi Lukas. Pak Edi, tumben nih biasanya masuk ke grup PGSSI. Iya. Pak Edi Lukas, ada ya? Oke, Pendeta Kuntara, fokus pelajaran kita kejadian 6. Di ayat ketiga, umur manusia 120 tahun, sedangkan di Mazmur 90 ayat 10 disebutkan masa hidup manusia adalah 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Pertanyaan pertama, apakah sebabnya ada perbedaan? Adakah hubungannya dengan masa berbeda? Salam. Ini baru pertanyaan 1 nih Pak, yang keduanya di mana? Oke. Baik, silakan Pendeta. Ini maksudnya diberikan hidupnya 120 yang tahun. keduanya saya lupa tulis ya. Apakah berhubungan dengan gaya hidup pada zaman Musa dengan zamannya Nuh? Zamannya Nuh itu berbeda sehingga pada zaman Musa itu sudah 70, 80, sedangkan gaya hidup zaman Nuh masih 120. Bukan. Ya, maksudnya diberikan 120 tahun itu adalah kesempatan masih hidup ya sebelum dunia itu dimusnahkan ya. Bukan hidup mereka itu hanya 120 tahun. Bahkan pada 10 keturunan yang pertama, rata-rata hidup manusia itu ya justru adalah sekitar 900 tahun. Ya. Jadi itu masa sebelum air bah ya dan sesudah air bah ya, sesudah manusia makan daging ya, maka keturunan mereka itu akhirnya jadi rata-rata 10 tahun ke 10 generasi berikut itu rata-rata hanya 300 tahun ya. Kemudian sesudah itu makin lama makin menurun dan pada zaman Musa umumnya adalah sekitar 70 tahun ya. Jadi kembali ada beberapa unsur yang menyebabkan mereka umur masih panjang pada waktu itu, termasuk mengenai masalah makanan. Oke, sebab sebelum generasi pertama, artinya sebelum Nuh itu mereka masih vegetarian kan, ya. Tetapi tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa banyak di antara mereka juga oleh sebab dosa, oleh sebab kejahatan mereka sudah juga makan binatang. Ya. Jadi mereka sudah melaksanakan itu dan merupakan suatu berbagai macam kejahatan dan sebagainya. Jadi bukan dengan izin Tuhan, tetapi mereka sudah bisa makan segala macam oleh sebab kegelijohan mereka. Tetapi yang dimaksudkan dengan 120 tahun di situ adalah dari perintah itu diberikan sampai kepada ya jatuhnya air bah. 120 tahun Tuhan memberikan kesempatan. Kalau umur mereka ya mereka itu umumnya ratusan tahun. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan. Ya, gaya hidup ya pola hidup gaya hidup berbeda ya. Namun banyak sekali juga pola hidup yang sudah seperti sesudah zaman Nuh ya oleh sebab mereka punya kejahatan. Baik, terima kasih. Semoga itu bisa menjawab ya Pak. Nah, kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Frank Tingwell. Nah, ini masih adakah di di chat room? Apakah masih ada di Zoom meeting ini? Boleh bersuara?
Baik, mungkin tidak ada. Saya lanjut kepada Feki Wawaruntu. Apakah masih ada? Bersama-sama? Ada ya? Selamat sahabat, sama sahabat juga Pak Feki. Pertanyaannya, Alkitab mengatakan manusia yang selamat dari air bah ada 8 orang, dalam kurung keluarga Nuh. Sedangkan manusia yang jahat yang dihukum Allah adalah mereka yang di luar bahtera Nuh. Bagaimana dengan bayi atau anak-anak yang lahir di zaman Nuh yang tidak mengenal atau mengetahui tentang dosa, tapi menjadi korban kebinasaan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta Kuntara. Ya, mereka masih belum berdosa, namun mereka akan berdosa. Ya. Oleh sebab lingkungan kejahatan mereka sedemikian rupa bahwa mau tidak mau mereka akan melakukan berbagai macam pelanggaran. Ya. Jadi Tuhan telah melihat dan mengantisipasi ya bayi-bayi ya, kemudian mereka laki-laki, perempuan, sampai kepada orang tua melakukan berbagai macam kejahatan sehingga tidak layak untuk tetap hidup, dan Tuhan ingin membersihkan dunia, maka mereka semua dimusnahkan. Betul, belum berdosa, namun mereka pasti akan melakukan suatu dosa. Baik, terima kasih Pendeta. Ini ada yang namanya sabat atau memang tulis sabat aja ya? Boleh ada suaranya Pak? Biar saya bacakan pertanyaannya, apakah masih ada di sini? Iya Bu, iya. Iya, namanya sabat ya Pak? Baik. Iya Bu. Pak Pendeta, tolong jelaskan kata menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6. Apakah kata menyesal ini sama dengan penyesalan yang biasa dirasakan oleh MC itu apa ya? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Oke. Nah sekarang penyesal, seperti very sorry, I'm sorry. Itu penggunaan dalam bahasa Inggris itu artinya saya merasa sedih loh. Jadi kalau seandainya ada orang yang berduka cita, ya ada kabar buruk, saya akan katakan I'm sorry. Ya, ya. Jadi kata sorry misalnya, ya itu bisa mengandung arti maaf ya, I'm sorry, ya. Tetapi oh saya sedih, ya saya menyesal, ya. Jadi saya sesalkan bahwa ini bisa terjadi. Ya. Jadi yang mengandung arti di sini adalah bahwa Tuhan merasa sedih dengan apa yang telah terjadi dengan manusia, ya, yang diciptakannya ternyata yang tadinya serba baik sekarang sudah melakukan berbagai macam kejahatan, maka Tuhan merasa sedih dengan peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya Bapak Victor Ringo-Ringo. Ya, saya lihat tadi ada di sini ya Pak Victor. Pertanyaannya yang pertama, apakah 40 hari dan 40 malam hujan turun di air bah adalah juga merefleksikan masa nubuatan 40 tahun? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi localized air bah dalam garis miring flood seperti tsunami di Aceh dan Seroja flood di NTT last week? Terima kasih Victor Ringo-Ringo. Pak Victor, ada pertanyaan selanjutnya ya. Apa sekalian ya, saya bacakan ya. Saya tidak bisa membayangkan teknologi pembuatan bahtera Nuh yang bisa menampung semua jenis hewan berpasangan layaknya kebun binatang Ragunan yang sangat luas saja tidak bisa menampung semua jenis hewan yang ada saat ini. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, terima kasih Pak Victor pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama ya, yang ditanyakan ini, apakah itu adalah suatu nubuatan? Ya, 40 hari ya hujan ya itu adalah peristiwa ya, dan ini bukan suatu nubuatan. Oke, kita harus berhati-hati ya untuk coba membuat suatu interpretasi dari satu peristiwa ke suatu nubuatan. Ya, kalau nubuatan ya memang
Tuhan katakan bahwa itu adalah satu nubuatan. Misalnya, ya, kepada orang Israel diberikan waktu 70 minggu, ya. Itu berarti dari tahun 457 sampai tahun 34, waktu artinya Stefanus itu dilempar dengan batu. Oke. Jadi 70 minggu. Diberikan jelas itu adalah suatu nubuatan. Ada orang kesalahan yang coba menggunakan satu peristiwa, ya, dan menggunakannya itu jadi satu nubuatan. Yang paling populer di sini adalah kelompok, ya, siapa tahu ada di sini, ya, saudara-saudara dari Davidian, ya. Jadi semuanya jadi nubuatan. Oke. 7 tahun, ya, orang-orang Israel, artinya orang Mesir, ya, 7 tahun orang Mesir, ya, di kelaparan, itu juga menjadi nubuatan. Oke. Kemudian semuanya serba nubuatan, ya. Jadi dikatakan ini adalah type dengan anti-type. Type artinya yang merupakan lambang dan yang dilambangkan, ya, itu tidak selamanya applicable, ya, tidak selamanya applicable untuk kita. Kenapa? Ya, oleh sebab sering peristiwa itu sangat jelas sekali dan bukanlah sesuatu perencanaan, bukanlah sesuatu perkara yang menjadi suatu nubuatan ataupun suatu simbol. Kita ambil contoh, ya. Kalau disebut type and anti-type, domba, ya, maka jelas sekali bahwa domba itu adalah simbol daripada Yesus Kristus. Sesudah Yesus datang, tidak perlu harus kita memberikan korban lagi. Jadi type, anti-type, oke, itu sangat jelas, ya. Nubuatan juga jelas. Jadi peristiwa yang terjadi atau perumpamaan tidak boleh digunakan menjadi nubuatan. Dan itu kesalahan daripada saudara-saudara kita dari Davidian, menggunakan menggunakan perumpamaan menjadi nubuatan. Misalnya Matius 20 ayat 1 sampai 16, ya, dan sebagainya. Itu penjelasannya sangat panjang sekali, bisa lihat di YouTube, ya. Oke. Yang berikut, bagaimana menyikapi localized air bah, ya. Ya, berbeda, ya, antara air bah yang kecil yang menyebabkan banyaknya orang mati di Aceh ataupun juga di Nusa Tenggara minggu lalu misalnya. Saya dengar ada 29 yang meninggal di Timor Leste, ya, dan sebagainya. Nah, itu berbeda sebab itu adalah localized, ya. Sedangkan janji Tuhan itu adalah universal, ya, bahwa tidak akan lagi memberikan suatu air bah yang menyebabkan kematian daripada seluruh penduduk dunia. Itu adalah universal. Jadi bukan lokal. Kalau lokal ya bisa terjadi di kapan-kapan. Di Jakarta juga bisa terjadi, ya, dengan meluapnya air Ciliwung. Oke. Baik. Nah sekarang mengenai masalah teknologi, ya, pembuatan Bahtera Nuh, ya. Dan ini tidak sukar, ya. Mengapa? Sebab kita tidak percaya kepada evolusi, tetapi kita tidak percaya kepada macro evolution, ya, macro evolution, tetapi percaya kepada micro, ya, atau minor, ya, evolution. Dalam arti anjing, ya, yang masuk itu hanya sepasang anjing. Jadi tidak ada waktu itu anjing bulldog lah atau anjing kampung, anjing herder, pokoknya anjing. Dan oleh sebab masih belum terjadi, ya, microevolution, maka jumlahnya, ya, tidak banyak, ya. Kalau tidak salah sekitar 337, saya harus cek kembali, ya. Dan Anda kalau pergi ke Kentucky, ya,
ada di sana bahtera Nuh, ya. Ukurannya sama, ya. Tingkatannya semuanya sama, ya. Kayak pernah ke sana, ya, dan lihatlah itu tempat-tempat itu, binatang dan sebagainya, ya. Jadi dari situ kita bisa lihat, ya, bahwa tempat-tempat binatang itu ya adalah artinya bahtera Nuh yang dibangun itu adalah satu tempat yang bisa menampung semua binatang yang ada pada waktu itu, ya. Jadi kalau kuda ya hanya satu macam kuda. Jadi belum ada segala macam, banyak macamnya. Oke, itu saja penjelasan kepada saudara Iya. Victor. Terima kasih Pendeta. Ini dari Raymond Yes Indonesia. Masih adakah Pak Raymond di sini? Bisa perdengarkan suaranya? Baik, mungkin Ada. Oh, ada. Oke. Apakah Nuh anak sulung dalam keluarganya? Mengapa hanya orang sisa yang diselamatkan? Kalau disebutkan, saya coba lihat di dalam Alkitab, oke. Lameh kemudian dan memberi nama Nuh, ya, dia memperanakan seorang anak laki-laki, ya. Jadi tidak disebutkan bahwa anak daripada Lameh ini banyak. Ini dalam Kejadian 5 ayat yang ke-29, ya. Dan memberi nama Nuh, ya. Ya. Jadi kemudian sesudah itu, ya, baru Lameh mendapatkan anak laki-laki dan perempuan di dalam ayat yang ke-30, ya. Jadi memang dia adalah sudah yang sisa, ya. Ya. Dan bukan yang sisa, Nuh adalah anak yang sulung, oke. Jadi kemudian yang ditanya apa, bagaimana yang lain, ya. Yang kita tahu bahwa semua yang hidup yang tidak masuk dalam bahtera semuanya mati, ya. Jadi mungkin juga ada saudara-saudara dia, ya, yang melakukan kejahatan. Tetapi supaya kita mengetahui bahwa ada dua orang yang sempat melihat Adam, tetapi juga sempat melihat bagaimana ini bahtera Nuh itu dibangun, ya, tapi mati pada sebelum air bah. Itu adalah Metusala dan Lameh. Lameh, betul. Ya. Ya. Jadi artinya Lameh, ya, juga artinya sempat melihat Nuh, tetapi sempat melihat kepada Adam, ya. Jadi supaya kita lihat berdasarkan umur-umur itu. Jadi itu salah sendiri meninggal pada waktu pada tahun di mana Nuh itu artinya waktu bahtera itu datang. Oke. Terima kasih, Pendeta. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Evi Peo. Bu Evi, apa masih bersama-sama kami? Ada. Oke, terima kasih. Pertanyaan, orang Cina turunan anak Nuh yang mana? Eropa yang anak Nuh yang mana? Negro anak Nuh yang mana? Kalau Melayu masuk di keturunan yang mana? Thanks Mbak Peggy, Pendeta Kuntarafna. Ada juga Arab, India. Nah, ini pertanyaannya menarik juga ini Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke. Kalau orang Cina, ya itu adalah sama dengan orang Yahudi, itu keturunan daripada Sem, ya, Sem. Kemudian Eropa adalah Yafet, ya. Kemudian untuk mereka yang Afrika adalah Ham, oke. Itu yang kita bisa lihat dari keturunan artinya dari daftar keturunan mereka, ya, sebetulnya. Sem, Ham, ya, kemudian bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-10, ya.
Ya, dari sana kita dapatkan keturunan-keturunan, misalnya Yafet, ya. Kemudian ada keturunan di situ ada Yawan. Yawan itu dari Yunani, ya. Gampang sekali bisa dilihat, dipelajari. Kemudian Anda bisa, untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat saja dari internet, ya. Coba lihat, ya, keturunan-keturunan itu dan sebagainya. Dan kita akan satu rumpun sebetulnya dengan orang-orang Yahudi, ya, atau orang Israel. Oke. Nah, demikianlah. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita beralih kepada pertanyaan berikutnya yang ada di chat room. Oke, saya melihat yang raise hand masih tutup video. Oke, nanti kalau sudah buka video baru saya panggil ya. Pertanyaan datangnya dari Melvin Huta Barat. Apakah Pak Melvin masih ada? Masih ada, Bu. Masih ada. Ya, terima kasih. Pada saat air bah, ada 7 pasang hewan halal dan 1 pasang hewan haram. Padahal hewan haram dan halal ditulis di kitab imamat. Apakah sebelum air bah manusia vegetarian atau memakan semua hewan? Oke. Pembagian, sebelum saya lupa, saya lihat dari pertanyaan daripada EPPO ini juga tanya tentang orang Arab. Orang Arab, yes, mereka sama seperti dengan orang Israel, ya, kan keturunan apa namanya? Jadi keturunan Abraham, ya. Begitu juga dengan orang India. Jadi mereka itu adalah keturunan daripada Sem. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwa pembagian itu diberikan pada waktu, ya, zaman Nuh, ya. Artinya pembagian daripada haram dan halal itu sebelum masuknya akan mereka di dalam bahtera. Kenapa? Ya, oleh sebab mereka itu dalam bahtera itu paling sedikit Anda bisa hitung itu berapa lama, ya. Itu sekitar 243 hari, ya. Jadi makanan-makanan sudah habis dan sebagainya, dan Tuhan mengizinkan mereka untuk makan, ya. Jadi itu yang menyebabkan artinya izin untuk makan daging diberikan itu adalah bersifat sementara sebetulnya. Kemudian Tuhan memberikan makanan mana yang baik yang mereka bisa makan, ya. Dan kalau melihat tulisan daripada Mrs. White adalah supaya mereka jangan terlalu banyak, jangan mereka hidup lama tetap di dalam dosa, ya. Jadi itulah sebabnya maka Tuhan memberikan apa namanya izin untuk makan daging. Ya, baik, Pendeta. Selanjutnya, oke. Bagi mereka yang raise hand mau bertanya langsung, saya mohon agar videonya dinyalakan ya. Baik, selanjutnya Kartika. Ibu Kartika masih sama-sama? Bu Kartika Jo Revano Situmorang. Apa masih ada bersama-sama kami? Ya, ini Opung Jorpano Situmorang dari ini Opung Situmorang ya. mantan supir pribadi Ser Kuntarat. Baik, saya bacakan pertanyaannya ya, Opung. Mengapa Tuhan hanya menghukum yang hidup di darat, manusia, binatang yang bernafas, sementara yang di laut tidak diceritakan? Wah, ini Opung biasa cerita anak-anak nih. Hafal. Oke, memang yang di laut, ya, mereka tidak mati, ya. Oleh sebab itu kita masih bisa dapatkan, ya, ikan-ikan yang besar seperti ikan paus dan sebagainya, ya, untuk tetap hidup dan masih ada sampai sekarang, ya, ikan paus itu. Jadi memang tidak disebutkan, memang mereka tidak mati, ya. Jadi tujuan daripada air bah itu sebetulnya adalah untuk manusia, tetapi semua binatang juga menjadi musnah, ya, akibat dosa mereka. Oke, terima kasih, Sir. Iya.
Terima kasih. Berikutnya Pak Simpson Pangaribuan. Pak Simpson masih bersama-sama? Yo, selamat Ya, sabat. selamat sabat. Mengapa air bah tidak dapat menyelesaikan masalah dosa? Bukankah orang jahat sudah binasa dan Nuh bersama keluarganya merupakan keluarga yang lolos seleksi yang hidup benar dan tak bercacat? Jadi apa tujuan air bah? Silakan Pak Pendeta dan siap-siap Pak Lawrence Karundeng nanti ya bertanya. Oke. Jadi memang menyelesaikan dosa, artinya masalah dosa untuk bersifat sementara. Ya. Kita dapatkan keturunan-keturunan pada Nuh yang berbakti, menyembah Tuhan dan sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, maka kembali manusia ya terpengaruh lagi oleh sebab ya kepentingan dirinya sendiri, oleh sebab kecenderungan mereka untuk berdosa dan sebagainya, dan teristimewa oleh sebab mereka tidak mau berjalan dengan Tuhan. Ya. Kalau saja mereka mengikuti akan rencana Tuhan untuk Nuh, maka sebetulnya mereka akan berjalan dengan penuh sukacita berjalan dengan Tuhan, tetapi mereka lah yang melakukan suatu pelanggaran. Nah sekarang, kalau begitu, apakah tujuannya ya daripada air bah? Ya tujuan banyak yang kita bisa pelajari, ya, bahwa memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa Tuhan masih mencintai kita. Itu pertama. Yang kedua, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang punya kuasa ya dan pelanggaran kepada kehendak Tuhan bisa menyebabkan suatu kebinasaan ya. Ya, kemudian faktor yang ketiga ialah kita harus selalu siap untuk menurut akan kehendak Tuhan ya. Kemudian banyak hal-hal yang lain, jadi kita bisa gunakan bahwa sama seperti waktu zaman Nuh ya. Maka manusia telah kawin-mawin dan sebagainya. Kalau begitu Tuhan tidak menghendaki akan hal itu bisa terjadi, maka kita harus berjalan beserta dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tertulis kita sebutkan lah ya, kita baca di dalam buku Roma 15 ya, ayat yang keempat ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, termasuk soal Nuh, ya tentang air bah, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semua yang tertulis itu, termasuk tentang air bah, berguna jadi pelajaran untuk kita. Supaya kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuhnya, ya, dan mendapatkan hiburan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan maka kita tidak perlu khawatir apapun. Mudah-mudahan menolong. Baik, silakan Bapak Lawrence Karundeng, raise hand tadi mau bertanya. Oke, selamat sahabat, salam. Pertanyaan saya untuk Pak Pendeta Kuntaraf. Saya mau bertanya Pak Pendeta Kuntaraf, kan kalau di dalam perjanjian Allah terhadap Nuh kan itu adalah apa namanya ya, pelangi, tanda yang memang Tuhan sudah janjikan. Dan kenapa juga setelah air bah ada apa namanya menara Babel, dan pasti seluruh bumi itu tahu akan kejadian itu. Tetapi janji itu dikembalikan lagi kepada Abraham, kepada Musa. Tetapi endingnya di Laodikia kita diberi amarat atau menjadi satu nubuatan buat umat yang sisa. Bagaimana ini Pak Pendeta untuk kita menerangkan hal-hal ini? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Jadi, kita harus tahu bahwa ada satu line ya, satu garis namanya garis rencana keselamatan. Oke. Jadi sementara banyak ada pelanggaran ya oleh Adam dan Hawa, kemudian Tuhan merencanakan keselamatan ya. Dan ada garis keselamatan, sementara banyak orang berdosa, tetapi ada garis keselamatan. Ya. Dan tujuan daripada mereka yang Tuhan telah panggil ini adalah untuk menjadi berkat. Ya.
Jadi sampai berakhir kepada Yesus Kristus, kemudian sesudah Yesus kita dapatkan para rasul, kemudian dari rasul kita dapatkan para bapak-bapak dan sebagainya. Selalu ada umat Tuhan. Setiap generasi ya Tuhan memanggil saksinya. Selalu ada yang sisa. Ya, yang menurutkan kehendak Tuhan sampai sekarang ini. Nah, kepada masing-masing ini kita diharapkan untuk menjadi saksi. Yang pertama kita harus menghidupkan kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menerima akan karunia rohani menerima akan kasih karunia, menjadi saksi bagi Tuhan. Itulah. Tetapi kalau kita kalau kita berpaling daripada Tuhan, tidak mau mendengar kehendak Tuhan, maka akan terjadi berbagai macam masalah yang terjadi. Ya. Jadi berbagai macam, sementara adanya umat yang khusus, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar. Makanya Yesus katakan di dalam Matius pasal 13, ya, sampai kepada masa penuaian akan tetap ada lalang dan gandum. Ya. Jadi termasuk di dalam gereja kita mungkin ada juga lalang, tetapi Tuhan katakan biarkan saja sampai masa penuaian. Oke. Jadi itu yang kita harus ingat, Bapak. Ada orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan sampai terjadi berbagai macam ya permasalahan. Mudah-mudahan bisa. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Iya, Lorenz. terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Kita punya waktu sisa 9 menit, namun masih ada 9 pertanyaan. Jadi Pak Pendeta, tolong pertanyaannya dijawab dengan singkat, dan bagi mereka yang mau bergabung, saya sudah catat nomor WhatsApp-nya. Nanti akan saya gabung ya, saya masukkan ke grup PGSSI. Baik, selanjutnya dari Bapak Jerry Laluyan. Pak Jerry masih bersama-sama kami kah? Selamat Sabat. Selamat Sabat Pak Jerry. Waktu air bah, semua meliputi bumi. Jadi bagaimana di belakang dunia lain, dalam kurung China, yang tidak mendengar amaran dan tidak bisa naik kapal sebab jauh dan binasa? Orang Cina belum ada waktu itu. Gimana Pak Pendeta? Ya. Kita harus mengetahui bahwa peta dunia ini ya berubah ya sesudah air bah. Iya. Ya. Jadi sebelum ada air bah, ya itu tidak ada lautan yang sangat luas gitu, ya, yang memisahkan itu. Ya. Jadi sebelum itu. Kemudian bukan hanya itu, ya, maka segala macam harta apa yang banyak terpendam menjadi berada di dalam, jadi merubah akan dunia ini. Ya. Jadi kependudukan juga, coba bisa bayangkan hanya 10 keturunan, ya, 10 keturunan dari Adam sampai kepada walaupun dengan sistem multiplication itu jumlahnya itu masih belum terlalu banyak, dan mereka umumnya masih ngumpul, oke. Jadi hanya berada di sekitar mungkin Middle East lah dan sebagainya, masih ngumpul sebab mereka itu berpisah sesudah diberikan bahasa-bahasa. Oke. Jadi hanya itu yang saya bisa katakan, bahwa semuanya itu musnah, tetapi saya percaya bahwa itu musnah untuk seluruh dunia. Oke, dan dunia waktu itu tidak seperti sekarang ini. Baca tulisan Roh Nubuat ya, bahwa bagaimana peta dunia ini menjadi berubah sesudah air bah. Oke. Ya, terima kasih Pak Pendeta, semoga bisa menjawab. Selanjutnya dari Bapak John Avasedanya. Pak John, apakah masih bersama-sama kami? Masih. Iya, terima kasih. Henok telah mengulangi kepada anak-anaknya apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya sehubungan dengan air bah. Alfa Omega jilid 1 halaman 98. Apa maksudnya pernyataan ini, sedangkan kita pelajari saat ini adalah Nuh yang menerima firman Allah terkait pemusnahan bumi. Kejadian 6 ayat 13 dan seterusnya. Oke.
ya Henokh mengulangi kepada anak-anaknya apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya. Sebab apa? Dia berjalan beserta dengan Tuhan. Ya. Dan berjalan beserta dengan Tuhan, dan kalau kita lihat kepada tulisan Roh Nubuat, ya, maka Nuh mengetahui juga akan, ya, dunia ini akan dimusnahkan oleh sebab air bah. Ya. Jadi kemudian kita bisa dapatkan juga bahwa Nuh juga tahu bahwa sesuai dengan Alkitab kita lihat di dalam buku Judah, ya, bagaimana tentang kedatangan Yesus, di mana Yesus akan datang dengan laksaan artinya ribuan malaikatnya. Oke, jadi dia bersekutu dengan Tuhan sehingga mengetahui, ya, kalau orang itu bersama dengan Tuhan, ya, Tuhan berjalan dan juga Tuhan berbicara kepadanya, dia menyatakan itu kepada, ya, kepada keturunannya, ya, kepada Metusalah, ya, anak daripada Nuh, kemudian kita dapatkan juga pada Lamek, kemudian sampai kepada Nuh, ya. Jadi Tuhan mendapatkan pernyataan, artinya Nuh itu sendiri mendapatkan pernyataan, ya, dari Tuhan, ya, dan Tuhan itu bisa menggunakan termasuk kepada Henokh ataupun orang tuanya mengenai apa yang terjadi. Baik, Pendeta, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Pak Teddy Surya Atmaja, selamat sahabat, masih bergabungkah? Ada. Amin. Kira-kira dosa apa yang terbesar zaman Nuh dari antara 10 hukum itu hingga Tuhan memusnahkan manusia? Apa itu dosa yang terbesar? Ya, sekarang ini. Ya. Kalau orang sudah saling bunuh, bukankah itu termasuk dosa besar? Ya. Bukankah Kain sendiri sudah bunuh dia punya saudara, kemudian kita dapatkan juga keturunan-keturunannya itu ada yang katakan bahwa dia sudah membunuh, ya, saudaranya atau orang lain dan sebagainya. Jadi pembunuhan telah terjadi. Kemudian kawin mawin itu berarti bahwa mereka telah melakukan berbagai macam perzinahan ataupun sesukanya saja, ya, kawin mawin, ya. Maka ini dua perkara, ya, hukum yang ke-6, ya, dan hukum yang ke-7 sudah merupakan suatu perkara yang cukup mengerikan. Oke. Yang dilihat, ya, dari segi Tuhan bahwa mereka itu tidak mengikuti akan rencana Tuhan. Dan dengan sendirinya ini adalah hasil daripada tidak melihat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa mereka tidak menyembah Tuhan, dan sesungguhnya sebab itu mereka menyembah kepada kepelesiran, ya. Jadi kalau dikatakan janganlah padamu ilah lain di hadapan hadiratku, bahwa mereka sudah menggunakan berbagai macam ilah-ilah yang lain. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah menjadi satu perkara yang sangat umum sampai Tuhan merasa perlu untuk memusnahkan akan manusia. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Raymond Sahen Solar, apa masih bergabung? Masih Bu. Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya seperti yang kita, ini maksudnya apa ya? Seperti apa yang kita setan. Kita tahu. Oh, seperti yang kita tahu, maksudnya setan dan malaikat-malaikatnya berada di bumi. Saat air bah menutupi seluruh bumi. Mengapa setan dan malaikat-malaikatnya tidak binasa saat itu juga? Mengapa setan dan malaikatnya tidak dibinasakan juga saat itu? Ya. Iya. Baik. Oleh sebab rencana Tuhan, ya, kepada sama seperti waktu mereka berdosa di surga, kenapa tidak dimusnahkan? Keterangan Roh Nubuat dikatakan di situ adalah supaya lebih jelas akan dosanya. Ya. Jadi kalau langsung dimusnahkan, maka itu berarti akan ada satu keraguan-raguan di alam semesta akan keadilan dan kasih Tuhan. Jadi orang akan berbakti kepada Tuhan dengan perasaan takut, ya.
Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan supaya makin jelas sampai satu waktu pada saat setan dimusnahkan di luar kota Yerusalem, maka semua alam semesta akan mengatakan Tuhan itu adalah adil adanya. Tuhan itu cinta adanya. Ya. Jadi ingat itu kutipan yang terakhir dari The Great Controversy 678. Ya. When the great controversy is ended. Ya. Ya, jadi pada saat pergerakan segala zaman itu berakhir, semua makhluk ya yang hidup ataupun yang mati semua mengatakan Tuhan itu cinta adanya. Ya. Kenapa? Sebab sudah jelaslah, ya, jelaslah akan semua tipu muslihat setan selama ini. Baik, Pendeta. Waktunya sebetulnya sudah habis, namun ini masih ada 4 pertanyaan. Bapak Walbin Sagala. Pak Walbin masih bersama-sama. Sepertinya pertanyaannya Pak Walbin ini tadi sudah ada sekilas dijawab oleh pendeta ya. Pak Walbin Sagala. Pak masih ada? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Pak Desmond ya. Apakah masih di sini Pak Desmond? Oke, kita lewat. John Lincoln, apa masih bergabung? Ada. Ya, apa yang dimaksud dengan Kejadian 6 ayat 6 dalam kurung maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Apakah kejahatan manusia di luar pemikiran Tuhan? Terima kasih. Sepertinya pendeta tadi sudah bahas ini. Saya sudah jawab bahwa yang dimaksudkan itu adalah bahwa ia merasa sedih dengan kejahatan manusia. Ya. Memang betul ya, kejahatan manusia di luar pemikiran Tuhan ya. Itu Tuhan mengetahui manusia akan melakukan berbagai macam kejahatan ya, namun tetap sedih dong ya, apa yang diciptakan tetap artinya menyimpang daripada kehendak Tuhan, maka walaupun Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi, maka Tuhan tetap merasa sedih dengan apa yang telah terjadi. Ya, pendeta, ini pertanyaan terakhir yang perlu dijawab dari Bapak Edward Hutapea. Pak Hutapea, apa masih bersama-sama kami? Ada. Masih. Iya. Selamat sahabat. Mau bertanya, apakah semua orang mendengar ceramah Nuh akan datangnya air bah? Karena dia sedang membuat bahtera dan tentunya tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali hanya di atas bukit sambil berceramah. Gimana pendeta? Dengan sendirinya, kalau mereka tidak datang di bukit itu pun, mereka pun akan mendengar apa yang telah terjadi. Sebab dia khotbah 120 tahun. Ya. Dan kabar ini justru menjadi satu ejekan. Ya. Dan mereka bukan hanya sebetulnya mendengar perkataan daripada Nuh. Tulisan Roh Nubuat mengatakan banyak di antara mereka juga ikut membantu Nuh di dalam membangun akan bahtera tersebut. Saya bisa bayangkan, membangun bahtera yang begitu besar, ya. Kemudian dengan tanpa alat-alat, ya, yang belum ada gergaji, saudara-saudara, ya, belum ada kampak, ya. Jadi ini satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, ya. Tapi banyak di antara mereka yang menolong juga pembangunan akan bahtera ini, ya. Namun itu yang ditulis oleh Roh Nubuat. Ya. Namun walaupun demikian, mereka walaupun yang sudah sempat menolong, kemudian mereka tidak percaya untuk masuk ke dalam bahtera. Ya. Baik, pendeta. Maafkan kepada mereka yang bertanya dan juga ada satu raise hand yang belum kami panggilkan karena waktunya memang sudah habis. Kita akan ketemu lagi pada acara PGSSI pada Sabat depan, ya, kita akan bersama-sama Sabat depan. Pak Maromon, mohon maaf ya Pak, karena waktunya sudah habis. Nanti kita ketemu Sabat depan atau boleh tuliskan di. Penting betul Bu Peggy, penting betul saya sangat penting sekali. Saya sangat membutuhkan pertanyaan ini. Oke, silakan Saudara Samuel Maromon. Terima kasih Pendeta. Saya minta maaf dulu Bu Peggy. Ya, saya minta maaf sama Pendeta. Silakan. Kuntara.
pada saat waktu Tuhan berbicara kepada Noh, apakah pada waktu memerintahkan supaya bikin bahtera, pada saat itu apakah Noh itu masih bujang atau sudah menikah punya anak? Karena pada saat waktu ketiga anaknya itu belum mempunyai keturunan pada saat itu. Terima kasih Bu Peggy, terima kasih Pendeta. Iya, silakan Pak Pendeta. Ini apa namanya, tidak disebutkan, kita coba lihat ya. Nuh berumur 500 tahun dan dia memperatkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Kemudian artinya dia sudah punya anak. Artinya kalau sudah punya anak, ya, maka itu berarti ia sudah menikah dong. Ya. Jadi dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Itu bisa lihat di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-30. Ya. Kemudian jadi waktu dia berumur 500 tahun, ya. Kemudian mulailah bertambah jumlahnya, ya, dan sebagainya, ya, dan mereka melakukan kejahatan. Baru Tuhan memberikan suatu perintah itu, ya, kepadanya, ya. Dalam ayat yang ke-8, tetapi pasal yang ke-6, ya, tetapi Nuh memberikan kasih karunia, ya, kepada di mata Tuhan, ya. Kemudian menyuruh dia untuk masuk di dalam bahtera dan sebagainya. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa ia sudah menikah dan sudah punya 3 anak. Berarti pada saat dia dalam pernikahan dia tetap mengabar Injil, ya, mengabar maksudnya tentang bahwa dunia ini akan binasa, pada saat itu sudah punya anak. Terima kasih. Oh iya, iya, dia kabarkan, ya, dan anak-anaknya ikut membantu di dalam membangun pembangunan bahtera itu. Jadi, ya, mengabarkan bukan hanya untuk mereka yang masih single, kita semua yang sudah menikah dan sudah pensiun pun masih bisa mengabarkan. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf, dan mohon maaf kepada Bapak SAB Presiden tulisannya, ya, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu. Mohon maaf, pertanyaannya belum bisa dijawab karena waktunya sudah habis, dan Bapak Ganda Silalahi. Nah, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dan saya mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Pendi Sitohang untuk doa tutup. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat pimpinan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau telah mengutus hamba-Mu Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk memberikan pencerahan bagi masing-masing kami, khususnya firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya ini boleh menjadi satu aplikasi yang baik bagi kami, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami, bagaimana pengalaman Nuh tetap setia percaya kepada Tuhan, walaupun mengalami banyak, yaitu olok-olok dari orang-orang yang di zamannya, tapi dia tetap bergaul bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui hubungan kami yang erat dengan Tuhan juga boleh menjadi satu kuasa bagi kami untuk memberikan dan membagikan firman Tuhan besok hari Sabat di diskusi sekolah Sabat kami masing-masing. Kau berkati juga Ibu Peggy yang selalu setia untuk
mengatur acara ini. Tuhanlah memberkati. Berkati kami seluruhnya. Malam ini dalam istirahat kami, Engkau berikan tidur yang nyenyak, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk memuji nama Tuhan, khususnya pada besok hari Sabat. Namamu saja yang akan dipermuliakan. Amin. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Sama-sama. Sitohang, dan kepada semua kita yang ada di Zoom meeting ini, saya mau mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu sahabat depan di waktu yang sama, hari Jumat jam 7, waktu Indonesia bagian Barat, Zoom link yang sama dan passcode yang sama. Pastikan kita semua hadir ya. Dan kalau ada pertanyaan selama minggu berjalan ini, boleh tuliskan di PGSSI grup ya, Telegram maupun WhatsApp grup. Dan saya mau berterima kasih untuk Irma, Nofri, Joy, Daniel, dan juga tadi Pak Tambunan dan Bu Ellen sudah membacakan ayat, juga Bapak Pendeta Samuel Semorangkir doa bukanya, dan doa tutup oleh Bapak Pendeta Pendi Sitohang. Terima kasih juga Pendeta Kuntaraf untuk waktunya, dan untuk kita semua luar biasa. Tuhan kiranya memberkati kita untuk besok bisa mengajar ya, atau berdiskusi di kelas masing-masing. Boleh dibuka semua mic-nya dan ucapkan selamat Sabat bersama-sama. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Terima kasih. Selamat. Terima kasih.